Bagaimana itu? Sebagai manajer iya, sebagai penanggung jawab iya, segala sesuatu. Jelas bang, jelas bang, korban jelas bang. Kalau kita korban mintanya kejelasan. Ratusan warga Surabaya lagi-lagi menjadi korban investasi bodong. Kali ini sekitar 350 warga di Surabaya tertipu setelah menginvestasikan total miliaran rupiah ke investasi online PT Komunitas Cinta Kasih Sesama. Mereka pun ramai-ramai menuntut haknya pemirsa, meminta uang kembali. Para korban pun menggeruduk ke alamat salah satu manajemen di Villa Kalijudan Indah Mulyorejo pada Kamis 15 Januari 2026. Pantauan di lokasi, semula mereka hendak menggeruduk rumah Vanessa, salah satu manajemen KCKS di perumahan elit tersebut. Selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Faik Nuraini. Silakan laporan Anda. Baik, rekan Irma dan para Tribun semuanya. Ya, kemarin memang terjadi semacam geger gitu di salah satu perumahan elit di wilayah Surabaya, tepatnya di Villa Kalijudan Indah, Surabaya. Ya, benar para Tribun semuanya dan rekan Nurma bahwa ratusan warga Surabaya saat ini harus menerima kenyataan pahit setelah mereka menginvestasikan sejumlah uang sebanyak 350 orang di Surabaya. Sekitar ratusan orang ini saat ini tengah harus menyesali apa yang mereka lakukan setelah menginvestasikan sejumlah uang untuk sebuah investasi yang saat ini masih dinyatakan bisa jadi fiktif atau bodong, dan sampai saat ini belum jelas keberadaannya atau belum jelas masa depan investasi ini. Ya, KCKS ya berarti. Ini adalah sebuah perusahaan investasi online yang berhasil atau mampu mengelabui ratusan warga di Surabaya sehingga mereka rame-rame untuk menginvestasikan uang mereka dengan produk filantropi. Jadi perusahaan investasi ini berbasis aplikasi begitu, bisa di-download saat itu. Kemudian produk yang dihasilkan adalah semacam kegiatan sosial, kemudian pendidikan, kemiskinan, dan ini bisa mendapat keuntungan berlipat. Di tengah-tengah situasi yang ekonomi yang belum menentu, sejumlah warga pun di Surabaya akhirnya tergoda untuk berinvestasi. Rata-rata mereka menginvestasikan dana sekitar antara 9 juta, ada yang di bawahnya, sampai ada yang 100 juta, 150 juta. Kenapa warga ini tertarik? Karena memang mereka dijanjikan akan mendapat keuntungan berlipat. Karena keuntungan inilah yang kemudian warga berbondong-bondong untuk menginvestasikan secara by aplikasi. Semula warga ini memang sempat ragu karena memang selain sudah banyak investasi yang sama, namun perusahaan investasi ini perusahaan ini memang di manajemen oleh warga asing dan warga Indonesia yang ada di Surabaya. Warga mengaku mereka tertarik karena keseriusan perusahaan ini selain memang berbadan hukum yang jelas, kemudian alamat juga jelas dan berada di tempat elit, belum lagi setiap pertemuan juga berada di hotel-hotel di Surabaya. Terakhir, pertemuan dengan member yang kemudian membludak itu terjadi di Hotel Platinum di Surabaya. Itu juga membludak, ini membuktikan memang orang berduyun untuk menanamkan investasi. Dan tercatat memang saat ini sekitar 350 yang sudah menginvestasikan uangnya di perusahaan investasi ini. Nah, kemarin Wakil Wali Kota Armuji memediasi pertemuan antara warga Surabaya dengan
sejumlah korban, perwakilan korban sekitar puluhan begitu, 25 lebih perwakilan dari warga yang sudah tertipu. Mereka mendatangi perumahan di Villa Kalijudan Indah di Surabaya. Semua memang dia akan menggeruduk atau mendatangi rumah salah satu manajemen di sana atas nama Vanessa, dan oleh RW di setempat akhirnya menjaga kondusivitas di sana. Kemudian pertemuan digelar di sebuah ruang atau di balai pertemuan di perumahan tersebut. Nah, dalam pertemuan ini terungkap bahwa warga mengaku memang tergoda karena memang diiming-imingi keuntungan yang berlipat. Sekali menanam uang, dia akan mendapatkan tidak sampai waktu lama, dalam jangka waktu 1-2 bulan, 3 bulan, mereka sudah mendapatkan modal yang mereka tanam. Kalau misalkan ada yang 1 juta, 1 juta akan didapatkan kembali setelah 2 bulan. Itu di awal-awal. Nah, perusahaan ini mulai beroperasi di Surabaya sekitar sejak Oktober 2024. 1-2 bulan, 3 bulan berjalan, mereka sangat aktif dan warga pun senang karena yang dijanjikan memang dipenuhi. Bahkan pada awal-awal itu mereka menyasar warga-warga yang di Surabaya. Selain merekrut sejumlah karyawan, memang ada banyak karyawan atau ada beberapa karyawan yang dipekerjakan khusus untuk menarik member atau nasabah. Nah, salah satunya adalah ketua RT di Surabaya. Awal-awal memang dia ditawari oleh perusahaan ini dan tertarik karena cukup dengan absen di aplikasi mereka mendapatkan uang 2.000 per hari. Itu sudah dibuktikan pada 1-2 bulan, sehingga ini membantu para warganya dan menawarkan kepada warga RT ini ada tawaran, dan ternyata RT ini didukung oleh warga, dan memang saat itu 1-2 bulan mereka hanya absen mendapat 2.000 per hari, sehingga kalau 1 bulan bisa 60.000. Katanya bisa untuk membayar token listrik. Nah, sampai akhirnya kemudian berkembang sampai ke sejumlah tempat dan sejumlah komunitas dan warga-warga di Surabaya. Persoalan terjadi atau masalah besar terjadi pada saat berjalannya waktu, semakin banyak orang berinvestasi. Namun pada saat sekitar Oktober 2025, para member ini dikejutkan dengan pemberitahuan bahwa aplikasi atau sistem tidak bisa diaktifkan, baik itu menarik poin, kemudian mengecek segala macam tentang sistem ini oleh manajemen dinonaktifkan. Pemberitahuannya adalah ini akan di-upgrade dan akan aktif kembali setelah 2026. Namun nyatanya setelah 2026 ini semua aplikasi itu dan semua sistem memang nonaktif. Nah, inilah yang kemudian memacu banyak warga untuk memprotes dan mereka mendesak agar uang yang sudah diinvestasikan itu kembali. Nah, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sudah meminta atau mewanti-wanti kepada warga Surabaya jangan cepat terpercaya dengan investasi yang tiap kali ini sudah terjadi dan berulang. Dan jangan pernah mempercayai atas investasi yang jelas-jelas ini tidak masuk di akal. Bunga bank tidak mungkin bisa memberi lebih dari modal, sementara investasi yang seperti ini bisa memberi laba atau keuntungan yang berlipat. Ini mestinya menjadi perhatian semuanya, dan ini rasionalitas warga harus diedukasi. Nah, pertemuan kemarin sampai akhirnya warga sepakat karena dia menjadi korban, sehingga Vanessa yang ada di lokasi tersebut dan ada di perumahan tersebut, karena Vanessa adalah salah satu manajemen yang ada di PT Investasi Online ini, untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib. Bagaimana kelanjutannya, Surabaya akan terus menantikan, atau kami akan menantikan bagaimana perkembangan terkait dengan investasi fiktif atau investasi bodong yang saat ini berdampak pada warga yang menjadi korban investasi bodong ini. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk para tim semuanya, dan kembali ke Nurma di studio. Terima kasih.
Jangan gampang terbawa dengan iming-iming investasi online, investasi apalah namanya, yang kiranya nanti menganggap mendapatkan suatu imbalan yang luar biasa. Anggapnya bunga yang cukup tinggi. Sekali, dua kali lancar bayarnya, 4 kali lancar. Katakan investasi 100 juta, mereka dikasih per bulannya misalkan, per bulannya 10 juta. 5 kali mereka lancar 10 juta. Tapi begitu sisanya hilang. Nah ini kan suatu iming-iming yang nggak masuk akal. Dan ini seringkali terjadi. Jangan gampang terbawa iming-iming investasi seperti itu. Kalau nggak yakin betul, kalau nggak kiranya itu benar-benar masuk akal, bunga itu di atas bunga bank, terus pasti kejadiannya nanti akan seperti itu. Harapan Mbak terhadap investasi bodong ini apa, Mbak? Ya uang bisa kembali. Ada titik terang dari Vanessa. Vanessa itu siapa? Vanessa itu memang sebagai translator aja, tapi di dalam perusahaan ya itu wewenangnya besar. Iya. Dan dia terakhir itu manajer, Pak. Dia tahu Baik. sebenarnya perusahaan. Nah, ini kan ada miliaran di sini ya, yang total kerugian diperkirakan berapa? Kalau Mbak sendiri berapa? Kalau saya hampir 100 juta. 100. Mbak Kalau saya makannya 40 lah. Kurang lebih 40 juta. Nah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.